Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa qala fi haditsin ukhra, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita mengingat, kita bersyukur atas karunia, kenikmatan, pemberian yang Allah berikan sampai pada kesempatan pagi hari ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sampai menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, kata Al-Quran, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitung pemberian yang telah Allah anugerahkan kepada dirimu. Niki kalimat yang disampaikan oleh Al-Quran, kata la tuhsuha, Bapak Ibu sekalian, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ini menjadi tanda bahwasanya memang Allah niku sudah sangat banyak memberikan kebaikan, kenikmatan untuk pribadi kita. Bahkan Al-Quran sampai menyampaikan, kalau mau menghitung pemberian Allah, kalau mau menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan, itu kalian tidak akan pernah mampu. Nah, ini menjadi indikasi memang sangat banyak sekali kenikmatan yang sampai hari ini kita rasakan. Sudah banyak sekali kebaikan yang sampai detik ini kita nikmati, Bapak Ibu sekalian, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, serta orang-orang yang senantiasa siqoh istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul kiamat. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, sebenarnya Islam niki menjadi salah satu agama yang istimewa, Pak. Kenapa kok Islam niki menjadi salah satu yang istimewa? Karena di dalam agama Islam, Islam itu memberikan kebaikan bukan hanya untuk pelaku kebaikannya saja, tapi Islam itu bisa memberikan kebaikan bahkan untuk mereka orang-orang yang mengapunten, melakukan sesuatu yang itu terhitung dosa, Pak. Jadi Islam itu agama yang mampu menghadirkan kebaikan bukan hanya untuk pelaku taat, tapi pelaku maksiat sekalipun di dalam agama Islam itu masih mendapatkan sebuah kebaikan. Nah, kebaikan itu Bapak Ibu sekalian, untuk pelaku kemaksiatan di dalam agama Islam itu datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang pangapunten, meskipun dia melakukan sebuah keburukan, meskipun dia melakukan sebuah kemaksiatan, tapi ketika dia masih menjaga dan komitmen dengan keislamannya,
maka itu akan tetap mendapatkan ganti kebaikan dari Allah. Dan kebaikan yang akan mereka dapatkan oleh orang-orang pelaku maksiat itu nanti kebaikan itu datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, kullu nabiyyin da'watun mustajabun. Setiap nabi itu memiliki satu doa mustajab. Kemudian Nabi menyampaikan, wa inni ahtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Wa inni ahtabatu, sedangkan aku, kata Nabi, aku menyimpan doaku syafa'atan li ummati, untuk aku berikan syafaat kepada umatku yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah, yang syafaat itu akan aku peruntukkan insyaallah man mata minal ummati, siapa yang meninggal dari kalangan umatku la yusyriku billahi syai'an, yang dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita diberikan sebuah pembelajaran oleh Nabi untuk bisa mendapatkan pertolongan dari beliau, untuk bisa mendapatkan bantuan dari Nabi besok di hari kiamat. Niku syaratnya namun dua, Pak. Syarat yang pertama itu masih menjadi bagian umat Nabi. Kemudian syarat yang kedua untuk bisa mendapatkan bantuan Nabi besok di hari kiamat itu ketika seseorang sampai meninggalnya bisa menjaga keislamannya. Jadi untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan bantuan dari Nabi niku ternyata syaratnya namun kali niku. Di dalam hadis ini Nabi menyampaikan termasuk bagian dari umatku. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun sampai meninggal. Arti ini pun Pak Bu, seseorang niku meskipun amalannya selama hidup namun mengucapkan kalimat syahadat, namun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai meninggal bisa menjaga syahadat yang tadi telah ia ucapkan, niku sebenarnya sudah cukup menjadi alasan bahwasannya pribadinya besok di hari kiamat akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Nabi. Terlepas daripada keburukan dan kemaksiatan yang pernah ia lakukan sewaktu dia masih hidup, itu akan tetap mendapatkan maaf dari Allah, karena nanti di hari kiamat akan dibantu oleh Nabi, akan diberikan syafaat, akan diberikan pertolongan oleh beliau. Makanya Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk pribadi yang bisa istiqomah, pribadi yang bisa senantiasa mengikuti ittiba terhadap sunnah-sunnah beliau, senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, sehingga nanti ketika kita meninggal kita bisa menjaga syahadat yang pernah kita ucapkan, sehingga dari kalimat syahadat itulah nanti bisa mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, orang yang amalannya namung syahadat mawon Pak Bu, niku besok di hari kiamat niku akan mendapatkan bantuan dari Nabi. Apalagi mereka yang amalannya mboten namung syahadat saja, artinya suatu hidupnya dia bisa menyempurnakan, bisa menambah kebaikan-kebaikan yang lain, mestinya pribadi tersebut akan jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan bantuan dari Nabi. Karena yang amalannya namun syahadat mawon niku sudah bisa mendatangkan pertolongan, apalagi dia yang amalannya lebih banyak, bukan hanya sebatas mengucapkan kalimat syahadat, tentunya akan jauh lebih besar potensi dia mendapatkan bantuan dan juga pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa diberikan keistiqomahan, kita diberikan semangat untuk senantiasa ittiba mengikuti apa yang Nabi ajarkan, melakukan apa yang Nabi perintahkan. Karena memang jamaah sekalian, sebenarnya syariat yang dibawa oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian, syariat yang diajarkan oleh Nabi ini merupakan syariat yang paling besar potensi untuk bisa meraih kebaikan dan perbaikan untuk diri dan kehidupan kita. Karena Islam niki Bapak Ibu sekalian, syariat yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi,
syariat ini pernah diturunkan, pernah diterapkan ke sebuah bangsa, ke sebuah lingkungan yang pangapunten, lingkungan itu lingkungan yang sangat terbelakang. Bangsa Arab niku Bapak Ibu sekalian, bangsa yang menjadi tempat tinggal Nabi niku ternyata merupakan salah satu bangsa yang sangat mundur, Pak. Niku bangsa yang pangapunten sangat kufur dan sangat munafik. Bangsa Arab niku sangat kufur dan sangat munafik. Niku sebelum Nabi diutus, risalah kita, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi niki pernah diujikan di sebuah bangsa, bangsa Arab, yang bangsa Arab niku merupakan bangsa yang pangapunten, bahkan Al-Qur'an sendiri niku mengatakan Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqan. Bangsa Arab, khususnya orang-orang Badui niku kata Al-Qur'an, niku menjadi bangsa yang asyaddu kufra, yang sangat kufur, wa nifaqan, dan menjadi bangsa yang sangat munafik. Niku bangsa Arab, Pak Bu. Bangsa Arab niku bahkan disampaikan oleh Al-Qur'an menjadi bangsa yang sangat kufur dan sangat munafik. Kufurnya bagaimana? Bangsa Arab niku bangsa yang pangapunten, Pak, meyakini dan tahu bahwasannya nikmat ataupun karunia yang mereka miliki saat itu datang dari patung-patung, datang dari berhala-berhala. Makanya mereka niku kehidupannya, keyakinannya mereka itu menyembah batu, menyembah berhala, menyembah sesuatu yang mati. Ini kan menandakan bahwasanya bangsa Arab sebelum Islam datang itu menjadi bangsa yang pangapunten, secara keyakinan itu sudah sangat kufur sekali. Karena yang disembah adalah patung, yang diyakini adalah benda-benda mati, itu bisa memberikan kebaikan. Benda-benda mati itu bisa memberikan sebuah pertolongan. Niku keyakinan bangsa Arab, Pak, sebelum Nabi diutus, niku seburuk itu. Niku dari segi keyakinan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab niku sampai kalau kita lihat di dalam sunnah-sunnah Nabi niki menjadi bangsa yang pangapunten, semuanya niku harus serba diajari, Pak. Niki kan saking keterbelakangannya bangsa Arab niku sampai sesuatu, Bu, niku harus diajari. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi niku pernah sampai mengajarkan bangsa Arab, mengajarkan beberapa orang sahabat untuk tersenyum mawon, Pak Bu. Niku harus diajari. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu sampai menyampaikan tabassumuka ala wajhi ahika sodaqah. Ini kan hadis yang cukup familiar, Pak. Jenengan cobi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kok enten, Pak Bu, piantun untuk bisa senyum mawon niku harus diajari. Di dalam hadis ini kan Nabi sampai menyampaikan tabassumuka, senyummu, ala wajhi ahika, terhadap saudaramu, sodaqah, itu terhitung sedekah. Nah ini kan kalau kita pikir niku, kalau kita rasionalkan dengan akal pikiran kita, ini hampir tidak masuk akal. Kok ada satu bangsa, pribadi tertentu yang hanya untuk bahagia, hanya untuk senyum saja kepada saudaranya, itu harus diajari, itu harus diperintah, harus dijelaskan. Yang padahal kalau kita sendiri kan, jangankan yang kenal, Pak, kadang yang tidak kenal mawon kita senyumi. Nah kita mesemi, kita bahagia ketika bertemu dengan seseorang. Niku kalau kita pikir hari ini hampir tidak masuk akal, Pak Bu. Masa enten piantun engkang untuk bisa senyum mawon niku harus diperintah, harus diajari, harus disuruh dulu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis niki mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyimak, sudah pernah mendengarkan, Nabi niku sampai pernah menyampaikan man la yarham la yurham. Ini kan hadis yang juga cukup familiar, Pak. Man la yarham, siapa saja yang tidak menyayangi, la yurham, maka dia tidak akan disayangi. Kalau kita melihat asbabul wurudnya, Pak Bu, kalau kita melihat kenapa kok Nabi sampai menyampaikan hadis siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi, niki kalau kita melihat sebab Nabi menyampaikan hadis ini, ternyata enten salah satu sahabat, niki salah satu sahabat niki ternyata datang dari pelosok, datang dari luar kota yang sangat jauh, jadi hidupnya di pedesaan kota Madinah. Niku melihat Nabi mencium salah satu cucunya, Bu. Jadi Nabi niku punya cucu namanya Hasan. Ketika sahabat ini datang, Nabi niku mencium Hasan. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai Nabi, apakah engkau biasa mencium anak kecil? Nah Nabi kemudian spontan menjawab, iya, ini biasa aku lakukan, mencium anak-anak, mencium cucu-cucuku.
Kemudian sahabat ini menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, wahai Nabi, sampai hari ini aku tidak pernah mencium satu kali pun anak-anakku. Nah ini Bu, Pak, sampai kemudian Nabi menyampaikan siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Karena dulu pernah ada seorang sahabat, itu ternyata dia tidak pernah mencium anaknya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, lihat sirahnya, sahabat niki Pak Bu, niku anaknya sampai 10 orang. Jadi anaknya 10 tidak pernah satu pun dia mencium salah satunya. Nah ini kan kalau kita pikir Pak, ini kan sangat koenten, piantun, anaknya pun 10 tidak pernah mencium sama sekali Pak Bu. Dan ini sampai-sampai harus diajarkan oleh Nabi. Seperti ini harus diajari Pak. Jadi untuk mencium anak niku bangsa Arab niku ternyata masih butuh diperintah, masih butuh diajari. Nah niki lho Bapak Ibu sekalian, Islam niku Bu, Pak, syariat yang dibawa oleh Nabi niki pernah diturunkan di sebuah bangsa, di sebuah kaum yang kaum itu pangapunten sangat jauh dari kata kemajuan. Bangsa yang sangat besar kufur dan munafiknya. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, bangsa yang sangat mundur, yang secara peradaban seperti itu ketika mereka menerima Islam, bisa mengamalkan risalah yang dibawa oleh Nabi, mereka bisa menjadi bangsa yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bangsa Arab niku khususnya para sahabat, sampai Al-Quran sendiri menyampaikan mereka menjadi generasi kuntum khairu ummah, generasi umat terbaik Pak Bu, niku bangsa Arab. Padahal kalau kita lihat latar belakangnya sebelum mereka mengamalkan risalah yang dibawa oleh Nabi, mereka itu secara karakter sudah sangat luar biasa terbelakang. Niku baru keseharian Pak, senyum harus diajari, mencium anak kecil niku harus diajari. Kita belum berbicara terkait amalan-amalan yang di atas keseharian. Yang amalan kesehariannya saja sudah seperti itu, apalagi akhlak dan karakternya. Bahkan para ulama sirah niku sampai menyampaikan Bapak Ibu sekalian, karakter bangsa Arab hari itu niku jauh sangat daripada karakter orang Indonesia hari ini Pak. Jadi seburuk-buruknya pangapunten, meskipun Indonesia saat ini kan sangat banyak sekali mengalami penurunan dalam masalah adab, tapi adab yang ada di Indonesia saat ini jauh lebih baik Pak ketimbang adab yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum risalah Islam itu datang. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, salah satu karakter bangsa Arab ketika risalah Islam itu belum datang, niki salah satu karakter dan adabnya niku Pak Bu. Bangsa Arab niku khususnya yang tinggal di pedesaan, niku karakter mereka karakter yang kurang baik. Jadi adab yang mereka miliki niki menjadi salah satu pribadi yang sangat tertinggal dari adab yang baik. Bahkan dalam salah satu hadis kita akan diperlihatkan bagaimana adab bangsa Arab yang sesungguhnya. Orang Arab niku Bapak Ibu sekalian, adabnya khususnya orang-orang pedesaan niku kalau manggil Nabi Pak, niku tidak menyebut gelarnya, tidak menggunakan kata Rasulullah, tidak menggunakan kata Nabiullah, tapi langsung manggil Nabi dengan Muhammad. Niki adabnya bangsa Arab. Padahal sahabat yang tinggal di sekitar Nabi, yang menjadi orang-orang terdekat Nabi ini mboten enten yang berani dan sampai-sampai memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Kalau para sahabat terdekat Nabi ini memanggil Nabi dengan namanya, pasti disertakan gelarnya Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah. Tapi kalau bangsa Arab Pak, orang-orang yang khususnya tinggal di pedesaan, niku ketika memanggil Nabi, niku langsung namanya, ya Muhammad. Wahai Muhammad, ajarkan aku tentang apa? Wahai Muhammad, informasikan aku tentang apa? Nah ini karakter bangsa Arab Pak. Bahkan manggil nabinya sendiri niku dengan sebutan nama. Niki kan menandakan akan secara adab dan akhlak bangsa Arab hari itu niku jauh tertinggal. Niku jauh dari kata baik. Ketika dibandingkan dengan adab dan karakter orang Indonesia, ini masih sangat jauh sekali jaraknya. Orang Indonesia saat ini jauh lebih baik. Ketika memanggil seseorang masih dengan panggilan yang baik, panggilan yang pantas. Bangsa Arab waktu itu bahkan memanggil nabinya sendiri, niku masih menyebut nama,
masih memanggil identitas namanya tanpa menyertakan gelar kenabiannya. Nah, ini salah satu tanda indikasi memang secara akhlak, secara karakter bangsa Arab itu pangapunten sangat jauh daripada kata baik. Niku dari segi akhlak memanggil Nabi, Pak. Bahkan kalau kita lihat peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang niku nggih, Masya Allah, keburukannya niku hampir sudah di puncak, Pak. Keburukan itu seakan-akan sudah tidak lagi dipedulikan. Jadi sudah terbiasa dengan yang namanya keburukan. Mungkin panjenengan pernah mengetahui dan pernah mempelajari kalau bangsa Arab niku bahkan ketika mereka punya anak perempuan niku kok sampai sempet-sempetnya dikuburkan hidup-hidup. Nah, ini kan sebuah karakter yang kalau kita pikir sampai hari ini sudah tidak masuk akal lagi, Pak. Keburukan yang mereka lakukan, bahkan anak mereka sendiri ketika mereka dikaruniai anak perempuan, itu seakan-akan bagi mereka sebuah aib. Ini seakan-akan bagi mereka sebuah dosa. Sehingga harus segera dihilangkan, harus segera dibunuh, harus segera dimusnahkan. Ini karakter bangsa Arab sampai seperti itunya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Islam datang, baik dari segi kepribadian, keseharian, keyakinan, kemudian akhlak dan karakter itu sangat-sangat tertinggal. Dan yang menjadi istimewa, Bapak Ibu, ketika Islam itu diterapkan, ketika risalah agama Allah niku dipraktekkan, ternyata bangsa yang karakternya seperti itu bisa berubah sampai 180 derajat. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, generasi yang bersama dengan Nabi, khususnya para sahabat, itu menjadi generasi yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Bahkan mereka yang membersamai Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan para sahabat, niku gelarnya dan satu-satunya tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang memiliki. Bahkan sampai hari ini niku gelarnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, begitupun sebaliknya mereka ridho kepada Allah. Gelar ini tidak dimiliki, bahkan generasi setelah sahabat niku tidak mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Hanya mereka orang yang bertemu dengan Nabi yang mendapatkan gelar ini, Pak. Hanya mereka yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, Bu, yang hidup pada masa Nabi, yang bisa mendapatkan julukan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ini menjadi sebuah hikmah, menjadi sebuah pelajaran yang sangat besar. Memang siapa saja pribadi yang mau mengamalkan risalah yang dibawa oleh Nabi, siapa saja pribadi yang mau mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, pasti akan memberikan sebuah kebaikan, pasti akan bisa mendatangkan sebuah perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, usaha ataupun ikhtiar kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan apa yang Nabi ajarkan, ini semoga bisa menjadikan kita pribadi yang banyak mendapatkan kebaikan, juga nanti bisa menjadi pribadi yang bisa memunculkan perbaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Bu, kami akan coba untuk menyampaikan salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama. Naminipun adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi niki kalau dalam literatur umat muslim, kaum muslimin, ini menjadi salah satu ulama yang sangat besar kontribusinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam sejarah keilmuan, kita niku akan dihadirkan dua ulama yang namanya sami, Pak. Satu Imam Nawawi, yang kedua Imam Nawawi Al-Bantani. Niki dua ulama yang secara kontribusi, secara peran pendidikan itu sangat luar biasa besarnya. Imam Nawawi dan Imam Nawawi Al-Bantani. Niki dua nama yang nyaris sama tapi berbeda. Kalau Imam Nawawi yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini Imam Nawawi yang beliau lahirnya di Suriah. Nawawi niku nama desa di Suriah. Makanya namanya Imam Nawawi. Sedangkan yang satunya Imam Nawawi Al-Bantani niku beliau orang Indonesia. Dan banyak kontribusinya dalam pendidikan kaum muslimin bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali kitab yang beliau karang, Imam Nawawi Al-Bantani, yang itu menjadi rujukan yang masih sampai hari ini dikaji dan dipelajari, diambil ibrah dan hikmahnya sampai hari ini.
Kemudian yang pertama tadi Imam Nawawi, yang beliau asli orang Suriah, yang lahir di salah satu desa yang namanya Nawa, sehingga namanya adalah Imam Nawawi. Nah itulah yang nanti akan kita kaji, yang profilnya niku bukan orang Indonesia tapi orang Timur Tengah, khususnya beliau tinggal di negara Suriah, berada di Suriah, di sebuah desa namanya Desa Nawa. Nah Imam Nawawi niki Bapak Ibu sekalian punya sebuah kitab. Nah kitabnya niki yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah Hadis Nawawi, Hadis Arba'in Nawawi. Nah ini menjadi salah satu buku, salah satu kitab yang cukup terkenal bahkan sampai hari ini. Namanya adalah Hadis Arba'in Nawawi. Arba'in itu artinya 40 Pak Bu. Tapi di dalam hadis Arba'in Nawawi ini, dalam buku ini, hadisnya niku mboten namung 40. Beliau menyertakan 42 hadis di dalam kitabnya. Jadi meskipun namanya Arba'in, meskipun namanya 40, tapi di dalam buku ini niku isinya 42 Bapak Ibu sekalian. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu kebiasaan bangsa Arab Pak Bu. Jadi bangsa Arab niku mereka senang menulis bilangan puluhan ketimbang menulis bilangan pecahan. Meskipun jumlahnya 42, maka kalau bangsa Arab itu pasti nyebutnya 40 saja. Meskipun isinya 42. Kalau isinya 63, mereka pasti menyebutnya hanya 60 saja. Nah ini kebiasaan bangsa Arab itu senang dengan bilangan pecahan, lebih suka menyebutkan bilangan puluhan ketimbang menyebutkan bilangan pecahan. Jadi Imam Nawawi niku menulis judul kitabnya meskipun Arba'in yang artinya 40, tapi di dalam hadis buku ini niku isinya adalah 42 hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karya beliau itulah Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini coba untuk kita kaji, coba untuk kita pelajari, dan ini menjadi karya yang sampai hari ini masih menjadi rujukan, masih dikaji, masih dipelajari oleh kaum muslimin. Dan dari kitab-kitab beliau inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga banyak sekali para ulama, salah satunya adalah Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin niku sampai menyampaikan Imam Nawawi niku menjadi salah satu pribadi ulama yang paling ikhlas dalam menulis kitab Pak Bu. Dan ini komentar dari Syekh Utsaimin, beliau menyampaikan Imam Nawawi ini menjadi salah satu profil ulama yang paling tulus mulia dalam mengarang sebuah buku. Buktinya apa? Buktinya kitab yang beliau karang, karya-karya yang Imam Nawawi tuliskan itu sampai hari ini masih didokumentasikan Pak. Sampai hari ini masih dipelajari Bu. Sampai pada detik ini niki masih dikaji dan dimaknai. Niku karya-karyanya Imam Nawawi. Salah satunya adalah kitab yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, judulnya adalah Arba'in Nawawi. Kemudian ada kitab hadis lain yang juga sampai hari ini masih dikaji dan dipelajari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau panjenengan pernah menemukan kitab buku hadis yang judulnya kitab Riyadhus Shalihin. Nah niki banyak sekali dikaji di beberapa masjid Pak. Nah niku kitab hadis yang mengarang sami Pak, namanya Imam Nawawi. Nah dari kitab-kitab yang beliau tuliskan sampai hari ini dikaji dan dipelajari, inilah yang menjadi tanda bahwasanya Imam Nawawi niku kalau nulis karya, kalau menciptakan sebuah buku niku penuh dengan keikhlasan, niku penuh dengan ketulusan. Karena buktinya beliau hidup ratusan tahun yang lalu, pelajaran buku yang beliau tuliskan itu sampai hari ini masih ada, sampai detik ini dikaji. Ini kan menjadi indikasi bahwasanya karyanya niku penuh dengan kebaikan, karya tulisnya niku penuh dengan keberkahan. Karena beliau hidup ratusan tahun yang lalu, karya tulisnya sampai pada hari ini masih dikaji, masih dipelajari, masih diambil ibroh dan juga pelajarannya. Dan ini menjadi indikasi memang Imam Nawawi niku, bahkan kata Syekh Utsaimin, menjadi salah satu ulama yang paling ikhlas, paling tulus dalam menulis, dalam memberikan sebuah karya-karya terbaiknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para ulama niku menyampaikan, dan di beberapa riwayat niku dijelaskan, Imam Nawawi niku usianya tidak sampai 50 tahun Pak Bu. Jadi usia Imam Nawawi niku mboten sampai 50 tahun. Bahkan ada yang menyampaikan Imam Nawawi niku usianya namung sampai 40 tahun. Ada juga yang menyampaikan usianya namung sampai 45 tahun. Niku Imam Nawawi Pak Bu, hidupnya namung 40, bahkan beberapa riwayat ada yang menyampaikan
usianya niku namung 45 tahun. Tapi di kurun waktu usia 45 tahun niku, karya Imam Nawawi selama hidupnya niku kurang lebih menulis sebanyak 40 kitab, Pak Bu. Jadi usia yang namung 45 tahun niku ternyata mampu menghasilkan karya tulis sebanyak 40 kitab. Nah, 2 diantaranya, Pak Bu, niku sampai hari ini masih dipelajari, sampai saat ini masih dikaji. Yang pertama adalah hadis Arba'in Nawawi, kemudian yang kedua adalah hadis Riyadhus Shalihin. Niku karya-karya yang masih dikaji, yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi. Padahal usianya niku tidak sampai 50 tahun, Pak Bu. Usianya namun 40 sampai 45 tahun. Ini kan usia yang tidak begitu lama, Pak. Tidak begitu tua sebenarnya. Karena namun menyentuh angka 40 saja. Belum genap 50 tahun beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum wafatnya beliau mampu menghasilkan, menciptakan sebuah kitab niku sebanyak 40 kitab. Nah, ini menjadi salah satu indikasi berikutnya bahwasanya memang usia beliau niki penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Karena di kurun waktu 40 sampai 45 tahun niku mampu menciptakan, mampu menuliskan sebanyak 40 kitab. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi niki, Pak Bu, kalau kita lihat profilnya niki ternyata menjadi pribadi yang pangapunten, sampai meninggal niku ternyata mboten menikah, Pak. Jadi Imam Nawawi niku sampai meninggal di usia 45 tahun niku belum menikah. Pernah suatu ketika ini ditanyakan oleh sahabatnya. Jadi Imam Nawawi niku pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, salah satu temannya, salah satu saudaranya, kenapa kok kemudian beliau itu tidak menikah? Nah, jawaban yang beliau sampaikan ini cukup memotivasi sekali, Bapak Ibu sekalian. Niki cukup mengena sekali. Ketika beliau ditanya kenapa kok sampai hari ini tidak mau menikah, tidak menikah, maka jawaban yang beliau sampaikan, aku terlalu sibuk untuk mendokumentasikan ilmu-ilmu yang aku miliki. Nah, niki yang disampaikan alasannya kenapa kok Imam Nawawi itu tidak mau menikah, Bapak. Ketika ditanya kenapa engkau tidak menikah, beliau menjawab, aku sedang disibukkan mendokumentasikan ilmu-ilmuku. Kalau aku menikah, aku khawatir nanti istri dan anakku tidak bisa mendapatkan hak-haknya karena aku masih disibukkan untuk mendokumentasikan ilmu-ilmuku. Nah, ini jawaban yang disampaikan oleh Imam Nawawi, alasan kenapa kok sampai beliau tidak menikah. Ternyata memang beliau disibukkan untuk menulis, untuk membuat karya-karya, untuk menciptakan sebuah kitab, sehingga khawatir nanti Bapak Ibu sekalian, di sela-sela beliau menulis buku, di samping beliau menulis kitab, niku nanti beliau lupa hak istri dan juga anak-anaknya. Karena khawatir istri dan anak-anaknya nanti tidak mendapatkan haknya, maka beliau memilih untuk tidak menikah terlebih dahulu, fokus untuk menuliskan dan mendokumentasikan karya-karya yang beliau ciptakan dan beliau buat pada waktu itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu keutamaan berikutnya yang dimiliki oleh Imam Nawawi, menjadi pribadi yang tidak menikah karena memang sibuk dengan ilmu. Menjadi pribadi yang memilih untuk tidak berpasangan karena memang masih disibukkan dengan aktivitas kebaikan. Khawatir jika nanti menikah, hak istri dan anak-anaknya malah tidak terpenuhi karena sibuk mendokumentasikan buku, mendokumentasikan ilmu yang beliau miliki. Maka beliau memilih untuk tidak menikah. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, mengkaji salah satu karya yang beliau tuliskan. Judulnya adalah Hadis Arba'in, hadis yang berisikan 42 hadis yang disampaikan oleh Nabi, dan hadis ini menjadi hadis-hadis pokok. Karena Nabi niku menyampaikan banyak sekali hadis, makanya oleh Imam Nawawi dari semua hadis yang disampaikan oleh Nabi, beliau ambil 40 diantaranya. Yang 40 hadis ini Bapak Ibu sekalian menjadi inti, menjadi pokok di dalam agama Islam. Sehingga nanti orang Islam kalau seandainya kebingungan dalam mengkaji hadis-hadis Nabi, cukup mengambil sebagian yang itu terbaik. Yang terbaik, ambil yang menjadi pokok, ambil yang menjadi inti dasar utama dari apa yang Nabi sampaikan.
dan itu diringkas oleh Imam Nawawi, dikumpulkan ada sebanyak 42 hadis yang menjadi pokok, menjadi dasar, menjadi inti di dalam agama Islam. Dan yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Hadis Arba'in yang dituliskan oleh Imam Nawawi, dari 42 hadis yang beliau cantumkan, hadis pertamanya niki Bapak Ibu sekalian, ini berisikan hadis tentang niat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis pertama dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi niku hadis yang membahas terkait bab niat. Dalam hadisnya, kula bacakan, dalam hadis Arba'in yang pertama niku bunyinya, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah niku bunyi hadis pertama yang berbicara masalah niat Pak Bu. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, bapaknya Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang hadis ini disampaikan oleh sahabat senior naminipun Umar bin Khattab. Jadi di awal tadi Bapak Ibu niku beberapa rentetan gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Amirul Mukminin. Umar bin Khattab niku menjadi pribadi yang pernah menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin kurang lebih selama 10 tahun. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab lah yang melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin, sehingga Umar bin Khattab niku gelarnya adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin setelah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abi Hafsin niku nami putrine Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab niku punya putri namanya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah dari sekian putra dan putrinya Umar Bapak Ibu sekalian, salah satunya niku namanya adalah Hafsah. Hafsah inilah yang kemudian nanti dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu putrinya Umar niku Bapak Ibu sekalian menikah dengan Nabi yang namanya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Inilah yang menikah dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, mendapatkan julukan Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Niku salah satunya ada putrinya Umar bin Khattab namanya Hafsah. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjadi dasar Pak. Kalau mungkin sebagian dari kita pernah mendengar Umar itu pernah membunuh anak perempuannya. Kalau mungkin ada sebagian dari kita yang pernah mendengar Umar itu pernah menguburkan hidup-hidup salah satu anak perempuannya. Nah hadis ini menjadi penyangga sebenarnya. Hadis ini menjadi seakan-akan sebagai penggugur dari redaksi tersebut, dari sejarah tersebut. Kenapa? Kalau seandainya Umar niku pernah menguburkan anak perempuannya, padahal anak perempuannya ini ya Hafsah ini, salah satu putri Umar bin Khattab yang kemudian dinikahkan oleh Nabi. Nah ini menjadi sebuah narasi yang menggagalkan. Kalau seandainya ada cerita, ada riwayat yang mengatakan Umar niku pernah mengubur hidup-hidup anaknya, mengubur hidup-hidup putrinya. Sebenarnya kalau Umar itu pernah mengubur putrinya, lantas kenapa kok Hafsah salah satu putrinya ini bisa selamat? Ini kok tidak ikut dikuburkan? Nah ini menjadi sebuah bukti bahwasanya memang Umar itu ternyata ya beliau tidak pernah yang namanya mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Buktinya apa? Buktinya di dalam hadis ini Umar itu masih punya anak perempuan, yang anak perempuan itu hidup sampai dewasa dan bahkan dinikahkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas anak perempuan yang mana yang dikuburkan oleh Umar? Toh kalaupun seandainya Hafsah ini punya saudari Pak, kok kenapa yang dibunuh cuma saudarinya saja? Kenapa kok Hafsah tidak ikut dibunuh oleh Umar hari itu? Padahal Hafsah niku beliau
beliau lahir sebelum Umar bin Khattab masuk dan memeluk agama Islam. Kalau seandainya Umar bin Khattab niku punya anak perempuan yang dibunuh, yang dikuburkan hidup-hidup, lantas kenapa Hafsah ini kok kemudian bisa sampai besar, sampai kemudian dinikahkan dengan Nabi? Nah, ini menjadi sebuah narasi pembantah daripada riwayat yang mengatakan kalau Umar niku pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Maka hadis ini sebenarnya menjadi pembantah. Anak perempuan yang mana yang dikubur Umar bin Khattab? Kalau anak perempuannya yang namanya Hafsah niki hidup sampai besar, bahkan sampai dinikahkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi salah satu gelar yang dimiliki oleh Umar, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah bapaknya Hafsah, yang Hafsah niku menjadi salah satu putri yang menjadi putri yang dinikahkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya putrinya Umar, anaknya Umar yang dinikahkan dengan Nabi niku nama Hafsah. Namanya Hafsah binti Umar bin Khattab. Sami itu kata Umar radhiyallahu anhu di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku mendengar, kata Umar, sami itu. Nah, sami itu niku Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tanda bahwasanya memang waktu itu Umar bin Khattab ketika mendapatkan hadis ini, ketika beliau melihat dan menyaksikan Nabi menyampaikan hadis ini, niki langsung bertemu dengan Nabi, Pak Bu. Nabi niku langsung bertemu dengan Umar menyampaikan hadis ini. Artinya ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi, Umar itu berada di lokasi, langsung melihatnya, langsung mendengarnya, langsung menyaksikan tanpa melalui perantara siapapun. Umar menyampaikan hadis innama a'malu binniyat niki dalam keadaan bertemu langsung dengan Nabi, karena kalimat yang disampaikan di dalam hadis ini niki menggunakan kata sami'tu. Sami'tu niku artinya aku mendengarkan. Berarti Umar bin Khattab langsung dapat dari Nabi, tidak mendengarkan dari orang lain, tidak mendapatkan dari sahabat yang lain, tapi langsung beliau lihat, langsung beliau saksikan Nabi menyampaikan hadis ini. Karena redaksi yang digunakan sami'tu. Sami'tu ini artinya saya telah mendengar. Artinya saya melihat langsung, saya menyaksikan langsung Nabi menyampaikan kalimat ini. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku mendengar langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah kalimat yang bunyi kalimat itu adalah innamal a'malu binniyat. Setiap amal, kata Nabi, setiap amal-amal itu tergantung niatnya. Dan ini sebuah kalimat yang langsung disampaikan oleh Nabi dan didengar oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nabi niku Bapak Ibu sekalian menyampaikan setiap amal itu tergantung niatnya. Dan ini sebuah narasi yang maknanya bahwasanya memang amal pangapunten, amal kita niku sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hadis ini menginformasikan kepada kita pentingnya kita untuk memunculkan niat dalam beramal. Karena amalan yang kita lakukan itu akan dinilai sesuai dengan niat yang kita munculkan. 2 rakaat di waktu subuh yang tadi kita lakukan, niku harus jelas Pak Bu, niatnya untuk dilakukan sholat fajar atau untuk dilakukan di sholat subuhnya. Karena jumlahnya sama-sama 2 rakaat. Tapi yang membedakan adalah niat yang kita munculkan. Kalau 2 rakaat tadi subuh yang kita lakukan itu diniatkan untuk sholat fajar, berarti pahala yang akan kita dapatkan nggih pahala sholat sunnah fajar. Tapi kalau 2 rakaat yang tadi kita kerjakan itu ditujukan, diniatkan untuk sholat subuh, berarti kebaikan yang akan kita dapatkan pahalanya nggih pahala sholat wajib, pahala sholat subuh. Nah, ini pentingnya memunculkan niat dalam beramal, karena niat yang kita munculkan itulah nanti yang bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mana yang sunnah, mana yang wajib, niku sejalan dengan niat yang kita munculkan. 2 rakaat tadi di waktu subuh kalau untuk yang sunnah dapat pahala yang sunnah. 2 rakaat yang tadi kita kerjakan untuk yang wajib berarti dapat pahala yang wajib. Niki sebuah ibroh yang bisa kita ambil dari hadis yang Nabi sampaikan. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Dan niat itulah Bapak Ibu sekalian, selain bisa memetakan antara satu amalan dengan amalan yang lain, niat itu jugalah yang kemudian bisa membedakan Pak Bu, mana kebiasaan, mana ibadah.
Jadi niat niku selain bisa memetakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, niat itu juga yang bisa membedakan mana kebiasaan, mana ibadah, Pak. Niku namung niat. Jadi meskipun aktivitasnya sama, tapi niat yang dimunculkan berbeda, maka hasilnya berbeda. Nah, ini pentingnya memunculkan niat. Kadang kebiasaan itu bisa bernilai ibadah ketika kebiasaan yang ia lakukan untuk ibadah niatnya. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, aktivitas ibadah jika tidak dibarengi dengan niat ibadah itu bisa hanya sebatas menjadi sebuah kebiasaan. Pangapunten, enten piantun niku salat, wudu, membaca Al-Qur'an, tapi boten dibarengi dengan niat untuk beribadah, Pak Bu. Sehingga yang terlihat secara dohir niku ibadah, maos Al-Qur'an, wudu, salat niku akhirnya menjadi sebuah kebiasaan saja. Artinya tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena niat yang dimunculkan itu tidak niat untuk beribadah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kebiasaan niku Pak Bu, kalau bisa memunculkan niat ibadah, kebiasaan niku saged bernilai ibadah. Contohipun makan, minum, niki kan kebiasaan Pak Bu. Tidur, niki kebiasaan. Tapi ketika kebiasaan itu bisa dibarengi dengan niat untuk beribadah, kebiasaan niku bisa bernilai sebuah ibadah. Makan dan minum niku kalau diniatkan untuk memenuhi perintah Allah di dalam Al-Qur'an, kulu washrobu, makan dan minumlah. Al-Qur'an niku pernah menyampaikan makan dan minumlah. Ini kan sebuah perintah Pak Bu. Ketika makan dan minum kita niku ditujukan untuk makan dan minum sesuai dengan perintah Al-Qur'an, nah kebiasaan makan dan minum yang seperti itulah yang bisa mendatangkan nilai ibadah Pak Bu. Nah ini perlu kita perhatikan, ternyata niat itu menjadi poin hal yang sangat penting. Bahkan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi, setiap amal itu tergantung niatnya. Meskipun amalan itu bernilai atau terlihat seperti sebuah kebiasaan, kalau bisa memunculkan niat untuk beribadah, kebiasaan itu bisa bernilai ibadah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi perhatian kita. Meskipun aktivitasnya nampaknya ibadah, tapi tidak memunculkan niat ibadah, niku saged bernilai namung sebatas sebuah kebiasaan. Makanya pentingnya kita mengatur tujuan, mengatur orientasi niat untuk apa kita melakukan sebuah aktivitas, karena nanti kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah ini akan disampaikan Nabi juga Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Nabi melanjutkan wa inna malikul limri imanawa, dan masing-masing orang itu hanya sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah niki poinnya di sini Pak. Setiap orang, masing-masing dari kita niki Bapak Ibu sekalian, niku hanya sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Kita niku hanya sebatas mendapatkan apa yang kita niatkan Pak. Kalau kita ibadahnya untuk dunia, pangapunten, ya sudah dapatnya namung dunia. Ibadahnya untuk mencari nopo wanita, mencari pasangan, ya sudah berarti ibadah niku namung menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah niki Nabi menyampaikan setiap orang itu hanya sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kaidah bahasa Arab Pak Bu, kata innama niku maknanya adalah pembatasan. Artinya sebuah pembatasan. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Artinya kalau dalam segi bahasa, setiap orang itu sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Niku makna innama. Innama niku pembatas. Jadi ada pembatas, artinya sebatas itulah yang nanti akan dia dapatkan. Nah kalimat masing-masing orang itu hanya sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini kan sebenarnya sama Bu, Pak. Kalau saya sampaikan ngeten, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian. Niki kan kalimatnya berbeda Pak Bu. Ketika saya sampaikan kalimat yang lain seperti ibu-ibu, bapak-bapak hanya pengajian. Ini kan dua kalimat yang maknanya berbeda. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian niki kan maknanya umum Pak Bu. Artinya panjenengan bisa pengajian disambi santunan, jenengan pengajian disambi bagi-bagi sedekah, bagi-bagi sembako, niku saged. Tapi ketika saya menyampaikan bapak ibu hanya pengajian,
Kata hanya niku kan menjadi sebuah pembatas Pak Bu. Berarti Bapak Ibu yang ikut pengajian niku aktivitasnya namung pengajian, mboten enten aktivitas lain. Niku makna pembatasan makna. Jadi hanya niku maknanya adalah sebuah pembatasan. Makanya ketika Nabi menyampaikan masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya, berarti sebatas niat yang dia munculkan itulah yang akan ia dapatkan. Kalau ibadahnya untuk dunia ya sudah sebatas mendapatkan dunia, tidak mendapatkan yang lain. Kalau niat ibadahnya niku untuk mendapatkan Allah, ridhonya Allah, berarti ya sudah dia sebatas mendapatkan ridho dari Allah. Niku makna innama sebagai sebuah pembatasan bahwasannya kita niku oleh Nabi disampaikan sebatas mendapatkan apa yang kita niatkan. Makanya niki penting untuk memunculkan niat, jangan sampai pangapunten amal ibadah yang kita lakukan itu diniatkan untuk sesuatu yang percuma Pak Bu. Apalagi sampai ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada niatnya, sehingga nanti hanya akan mendapatkan nilai sebuah kebiasaan. Nah niki pentingnya memunculkan sebuah niat supaya aktivitas ibadah kita niku bisa memunculkan pahala kebaikan yang ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Begitu juga kebiasaan kita Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan itu meskipun bernilai sebuah kebiasaan, kalau bisa Pak Bu, itu bisa mendatangkan nilai ibadah ketika kebiasaan dimunculkan dibarengi dengan niat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, untuk mengerjakan apa yang Nabi sunnahkan, sehingga kebiasaan yang terlihat biasa-biasa saja niku ketika dilakukan dengan niat ibadah bisa mendatangkan nilai ibadah yang sama. Bapak Ibu sekalian, itulah sebuah makna hikmah dari hadis innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu hanya sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau dia niatnya untuk dunia, ya sudah, dia hanya akan sebatas mendapatkan dunia. Kalau dia ibadah niku hanya untuk mendapatkan ridho Allah, ya sudah, sebatas ridho Allah itulah yang nanti akan dia dapatkan. Niku Bapak Ibu sekalian, sebuah makna dari hadis yang disampaikan oleh Nabi. Setiap amal tergantung niatnya. Masing-masing kita sebatas mendapatkan apa yang kita niatkan. Kemudian kalimat berikutnya Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu, siapa saja yang hijrahnya. Jadi sebenarnya hadis ini Pak Bu, kenapa kok Nabi niku sampai menyampaikan hadis innama a'malu binniyat? Waktu itu ketika sahabat ingin hijrah ke Madinah, sebelum mereka berangkat ke sana niku ternyata sebagian dari mereka ada yang niat hijrahnya niku untuk keinginan dunia. Makanya oleh Nabi di awal, Nabi menyampaikan kalau kalian hijrah, itu hendaknya hijrahnya diniatkan untuk yang baik. Karena kalian itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Nah, ini ternyata sebab Nabi menyampaikan hadis ini, niki sebelum para sahabat berangkat ke Madinah, sebelum mereka hijrah, niku Nabi menyampaikan nasihat ini. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan masing-masing dari kalian itu sebatas mendapatkan apa yang diniatkannya. Kemudian di dalam kalimat berikutnya, siapa saja yang hijrahnya nanti berangkat ke Madinah ilallah wa rasulihi, keinginannya itu untuk mendapatkan ridhonya Allah dan juga Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan mendatangkan keridhoan Allah dan Rasulnya. Jadi sebelum berangkat, sahabat niku dibekali oleh Nabi, siapa yang berangkatnya hari ini untuk Allah dan Rasulnya, besok akan mendapatkan ganti dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kalimat berikutnya, wa man kana hijratuhu, sinten mawon yang hari ini berangkat lidunya yusibuha, tujuannya untuk mencari dunia, awi mra'atin yankihuha, atau untuk mencari perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka keberangkatannya, hijrahnya saat ini itu sesuai dengan apa yang ia tujukan, apa yang ia inginkan. Nah, ini sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi sebagai bekal untuk para sahabat yang ingin hijrah ke Madinah. Kalau keberangkatan kalian hijrah niku untuk Allah dan Rasulnya, maka akan dibalas Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kalian berangkat saat ini hijrah itu untuk dunia, untuk wanita yang kalian ingin nikahi, maka keberangkatan kalian sebatas mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalau untuk dunia sudah dapatnya hanya dunia saja.
Kalau ingin wanita ya sudah, dapatnya hanya wanita saja. Dan ini sebuah nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan di dalam hadis ini oleh Nabi niku Bapak Ibu sekalian, ketika menyampaikan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi niku Pak Bu, kalau berbicara masalah Allah dan Rasul niku diulang 2 kali. Jadi hijrahnya itu kalau untuk Allah dan Rasulnya niku diulang 2 kali. Famangkana hijratuhu ilallah wa rasulihi, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Enten pengulangan Pak Bu. Tapi ketika Nabi niku menyampaikan famangkana hijratuhu lidunya yusibuha, sinten mawon yang hijrahnya untuk dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, kalimat yang Nabi gunakan fa hijratuhu ila ma hajara ilai, sesuai dengan apa yang ia inginkan. Artinya pun kalau Nabi berbicara dunia dan wanita niku mboten enten pengulangan, namung sepindah mawon, namung sekali saja. Kalau hijrahnya untuk dunia dan wanita ya sudah, dapatnya untuk dunia, dapatnya untuk sesuai dengan apa yang ia tujukan. Jadi kalau berbicara lidunya yusibuha awi mra'atin yankihuha niku mboten enten pengulangan yang kedua kalinya Pak Bu. Fahijratuhu yang Nabi gunakan ilama hajaro ilai, mboten ila dunya yusibuha awi mra'atin yankihuha, tapi kalimatnya malah ilama hajaro ilai, sesuai dengan untuk apa dia hijrah. Nah ini dari segi bahasa maknanya pun kenapa kok untuk Allah dan Rasulnya ada pengulangan 2 kali, tapi untuk dunia dan wanita niku namung sekali, tidak ada pengulangan. Dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu balaghah tidak ada pengulangan sebanyak 2 kali. Ini menjadi tanda bahwasanya kalau amal itu dilakukan untuk dunia dan pasangan, untuk wanita saja, maka nilainya remeh. Jadi ini sebagai bentuk remehnya, sebagai bentuk sangat ruginya seseorang itu kalau beramal tujuannya namun dunia saja. Makanya oleh Nabi kalau berbicara dunia dan wanita niku tidak diulang 2 kali Pak Bu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ini menjadi tanda bahwasanya memang amalan kalau ditujukan untuk dunia ini menjadi amalan yang remeh. Ini menjadi amalan yang pangapunten sangat hina sekali. Kalau seandainya kebaikan yang ia lakukan, hijrah kalian tadi jauh-jauh dari Mekah ke Madinah hanya sebatas untuk dunia dan wanita. Makanya kalau berbicara dunia dan wanita, Nabi tidak mengulangi 2 kali, namun sekali saja. Tapi ketika berbicara tentang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ilallah wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya. Kalau berbicara tentang Allah dan Rasulnya, niku diulangi 2 kali. Ini menjadi tanda amal yang dikerjakan untuk Allah dan Rasulnya itu menjadi amal yang sangat istimewa, itu menjadi amal yang penting, sehingga Nabi mengulang 2 kali. Tapi ketika amal itu untuk dunia dan wanita tidak ada pengulangan sebanyak 2 kali, namun sekali saja. Ini menjadi tanda indikasi akan remehnya amal kebaikan jika dikerjakan untuk dunia ataupun untuk mendapatkan wanita yang ia inginkan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, sebuah ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suruknya jaminan Pak Bu nih, napa sampai suruk nih, kok mau terang nih Pak Bu? 30 nggih. Oh, 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, kula tutup terakhir Pak Bu sebelum nanti sebenarnya hadis inama amalu binniyat niki enten 6 poin intinya Pak. Ada 6 faedah pokoknya yang karena waktunya tidak cukup berarti nanti kita kaji di lain kesempatan. Yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari hadis ini, hadis tentang inama amalu binniyat niki hadis yang diriwayatkan oleh 2 ulama terkenal Pak Bu. 2 ulama hadis, yang pertama adalah Imam Bukhari, kemudian yang kedua adalah Imam Muslim. Jadi yang meriwayatkan hadis inama amalu binniyat ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 imam hadis inilah yang paling banyak dan dijadikan rujukan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Bahkan pernah Bapak Ibu sekalian, para ulama niku membuat sebuah perkumpulan. Jadi mengadakan sebuah rapat, mereka berusaha untuk menguji kira-kira siapa ulama hadis yang paling bisa diambil dan dijadikan rujukan utama. Kemudian para ulama mengerucut kepada satu nama, namanya adalah Imam Bukhari, karena beliau terkenal orang yang paling sikoh, orang yang paling amanah, paling selektif dalam mengambil hadis. Pernah Imam Bukhari niku diberikan sebuah ujian oleh hampir mayoritas ulama hadis yang hidup waktu itu Pak Bu. Jadi Imam Bukhari niku pernah diuji oleh ulama hadis.
Ujiannya apa? Imam Bukhari diminta untuk menyusun hadis dengan susunan yang berantakan. Jadi para ulama hadis niku mereka mengumpulkan hadis-hadis yang dipotong-potong, kemudian diacak-acak. Imam Bukhari diminta untuk menyusun kembali hadis yang tadi acak-acakan. Karena sejauh ulama-ulama hadis tahu, Imam Bukhari niki selain beliau terkenal selektif dalam mengambil hadis, beliau juga memiliki kemampuan ingatan yang sangat luar biasa. Makanya oleh para ulama hadis, Imam Bukhari niki diuji, dibuat susunan hadis-hadis yang dipotong-potong, kemudian Imam Bukhari diminta untuk menyusun kembali. Dan ketika Imam Bukhari menyusun kembali hadis-hadis yang sudah terpotong-potong itu, Bapak Ibu sekalian, dan ini yang membuat ulama hadis waktu itu takjub, ternyata beliau mampu menyusun seluruhnya tanpa ada satupun yang keliru dan salah. Dari ujian itulah kemudian seluruh ulama hadis yang hadir waktu itu sepakat bahwasanya Imam Bukhari ini menjadi ulama hadis yang paling inti, yang paling banyak diambil dan dijadikan rujukan. Karena memang kapasitas yang beliau miliki, selain beliau selektif dalam mengambil hadis, Imam Bukhari ini menjadi pribadi yang sangat kuat sekali hafalan yang beliau miliki. Makanya kemudian ulama hadis sepakat hadis yang utama niku yang datang dari Imam Bukhari, dan hadis inama malu binniat niki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari niku Bapak Ibu sekalian punya murid Pak Bu, namanya adalah Imam Muslim. Jadi Imam Muslim salah satu ulama hadis yang cukup terkenal juga niku menjadi salah satu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari niku punya kitab hadis Pak Bu, namanya adalah Sahih Bukhari. Punya murid namanya Imam Muslim. Imam Muslim niku juga sami punya kitab hadis namanya Sahih Muslim. Jadi Imam Bukhari punya kitab hadis namanya Sahih Bukhari, Imam Muslim itu punya kitab hadis namanya Sahih Muslim. Jadi kedua ulama terkenal ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau niku masing-masing punya kitab Sahih sendiri-sendiri. Nah, kitab hadis pangapunten hadis inama amalu binniat niki Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, kitab hadis ini Pak niku ada di dalam kitabnya Imam Bukhari Sahih Bukhari, juga ada di dalam kitabnya Imam Muslim Sahih Muslim. Nah, ini menjadi tanda bahwasanya secara riwayat hadis ini cukup kuat karena berada di dalam kitabnya Imam Bukhari Sahih Bukhari, juga ada dalam kitabnya Imam Muslim Sahih Muslim. Bahkan para ulama hadis niku sepakat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menjadi hadis yang utama. Jadi setelah Al-Quran yang bisa disepakati keotentikannya, kevalitannya niku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, niku Bapak Ibu sekalian, hadis yang tadi kita pelajari, yang tadi kita kaji, niku diriwayatkan oleh dua ulama hadis terkenal, populer, masyhur. Beliau adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sehingga ini menjadi penguat bahwasanya hadis ini memang hadis yang sahih, memang hadis yang benar, memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada majelis pagi hari ini. Semoga bisa mendatangkan kebaikan, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu taala alam, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.